Halo adik-adik, jumpa lagi bersama saya di dalam pembelajaran matematika dan fisika. Dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi matematika untuk siswa kelas 8 SMP. Pembahasan kali ini adalah tentang materi persamaan garis lurus. Dan untuk materi ini kita akan bagi menjadi dua bagian pembelajaran. Jadi untuk bagian pertama ini kita akan membahas pada bagaimana cara menggambar suatu persamaan garis lurus. Nanti pada video pembelajaran berikutnya akan kita lanjutkan dengan bagaimana menentukan sebuah persamaan garis lurus melalui satu titik tertentu atau menentukan persamaan garis lurus dengan gradien yang diberikan. Oke, mari kita mulai saja pembelajaran kali ini tentang bagaimana menggambar grafik suatu persamaan garis lurus. Ya, kita mulai ya. Kita tuliskan dulu judulnya. Ini persamaan garis lurus. Ya. Bentuk umum dari persamaan garis lurus itu adalah AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Ini bentuk umum. Jadi untuk nilai ABC dalam real, maka sebuah persamaan garis itu dapat ditulis dalam bentuk AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Ya, misalnya 2X kurang 3Y tambah 6 sama dengan 0 ya. Seperti ini ya. Jadi bentuk umum dari persamaan garis itu AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Contohnya misalnya 2X kurang 3Y tambah 6 sama dengan 0. Jadi pada materi sebelumnya adik-adik sudah mempelajari tentang sistem koordinat kartesius. Jadi sudah tahu cara meletakkan sebuah titik dari pasangan bilangan X, Y pada bidang koordinat kartesius. Nanti dengan pengetahuan itu akan lebih mudah untuk mempelajari bagaimana menggambar sebuah persamaan garis, karena kita akan meletakkan titik-titik dan menghubungkan titik-titik yang ada menjadi sebuah garis lurus pada bidang koordinat kartesius. Ya, ini contoh untuk bentuk umum dari sebuah persamaan garis. Misalnya ada juga X kurang 2Y kurang 4 sama dengan 0 seperti ini ya. Jadi ini dua contoh yang saya berikan untuk persamaan garis dalam bentuk AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Ya, di samping bentuk umum ini AX tambah BY tambah C sama dengan 0, biasanya persamaan garis itu bisa juga dinyatakan dalam Y sekian-sekian dalam X. Jadi fungsi Y dalam X. Misalnya ini rumus umumnya biasanya dituliskan dalam MX tambah N gitu ya. Persamaan garis yang dinyatakan fungsi Y dalam X ini. Ya, ini Y sekian-sekian dalam X. Misalnya kita punya Y sama dengan min 2X tambah 4, atau bisa juga Y sama dengan sepertiga X kurang 1. Ya, seperti ini. Jadi ini di samping bentuk umum, persamaan garis juga bisa dinyatakan dalam bentuk seperti ini, Y sama dengan MX tambah N. Jadi ini fungsi dalam X ya, Y dalam X. Misalnya persamaan garis dalam bentuk Y sama dengan min 2X tambah 4. Ya, antara dua bentuk umum dan bentuk ini itu bisa saling konversi. Jadi kita bisa menyatakan bentuk yang di bawah ini dalam MX tambah N ini, Y sama dengan MX tambah N, bisa kita nyatakan dalam bentuk AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Atau sebaliknya kita juga bisa menyatakan garis AX tambah BY tambah C sama dengan 0 menjadi bentuk umum dalam Y sama dengan MX tambah N. Ya, kita berikan contoh ya. Misalnya bagaimana cara mengubah dari bentuk yang satu ini ke bentuk yang ini. Misalnya ubahlah bentuk persamaan garis ya, 2X kurang
3Y tambah 6 sama dengan 0 ke dalam bentuk Y sama dengan MX tambah F. Ya, kita akan merubah bentuk persamaan 2X kurang 3Y tambah 6 sama dengan 0 ke dalam bentuk Y sama dengan MX tambah F. Ya, kita jawab di sini. Jadi persamaan yang diberikan ini ditulis dalam bentuk umum 2X kurang 3Y tambah 6 sama dengan 0. Ya, kita akan merubah ke dalam bentuk Y sama dengan MX tambah N. Ya, karena kita akan menyatakan variabel Y ini berada di ruas kiri, berarti kita harus memindahkan ini, kita menarik ke ruas kanan semua yang tidak mengandung X, tidak mengandung Y ya. Jadi untuk 2X dengan plus 6 ini kita pindahkan ke ruas kanan. Ini aturannya kalau kita memindahkan ke ruas kanan dari ruas kiri, maka tandanya berubah ya, tanda koefisiennya. Jadi ini 2X ini kita tulis dalam tanda negatif 2X ya. Kemudian ini pindahkan jadi negatif 6. Ya, jadi sekarang kita punya variabel yang mengandung variabel Y itu berada di ruas kiri, yaitu negatif 3Y. Kemudian yang tidak mengandung Y kita pindahkan ke ruas kanan dengan catatan pada saat kita pindahkan ini tandanya berubah ya. Ini tadi positif 2, maka penulisan pada bagian ruas kanan itu jadi negatif 2. Kemudian ini plus 6, penulisan pada bagian ruas kanan itu jadi negatif 6 ya, jadi kurang 6. Ya, selanjutnya kalau kita akan menyatakan ruas kiri ini dalam Y sama dengan sekian-sekian dalam X, maka tentu ini karena ini ada variabel koefisien negatif 3, kita harus bagi dengan negatif 3 juga supaya ini jadi 1 ya. Jadi ini kita bagi dengan negatif 3 sehingga kita mendapatkan ruas kiri itu hanya mengandung variabel Y. Jadi negatif 3 bagi negatif 3 jadi 1. Kemudian ini negatif 2 ini bagi juga negatif 3 ya. Ini kemudian ini negatif 6 bahagi negatif 3 jadinya positif 2. Ya, seperti ini karena ini negatif dengan negatif jadi positif ya. Ini jadi kita dapatkan hasil akhirnya Y sama dengan 2/3X tambah 2. Ya. Jadi tadi kita sudah dapat menyatakan persamaan garis yang dalam bentuk umum ini menjadi bentuk Y sama dengan 2/3X tambah 2. Jadi bentuk yang di atas dengan yang di bawah ini adalah bentuk yang sama ya. Hanya saja ini dalam bentuk ruas kanan sama dengan 0, kemudian yang ini dalam bentuk Y sama dengan sekian-sekian ini dalam X. Oke, jadi ini kita dapat jawabannya bentuk umum ini sama dengan bentuk Y sama dengan 2/3X tambah 2. Ya, selanjutnya misalnya kita punya nomor 2. Ubahlah persamaan Y sama dengan 3/4X kurang 12 ke dalam bentuk AX tambah PY tambah C sama dengan 0. Ya, ini dari bentuk Y sama dengan 3/4X kurang 12, kita akan nyatakan dia dalam bentuk AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Itu berarti pada bentuk yang akan dinyatakan ini ruas kanannya ini sama dengan 0 ya. Kita jawab sekarang. Tulis dulu persamaan garisnya, yaitu Y sama dengan 3/4X kurang 12. Ya, langkah pertama untuk merubah bentuk Y sama dengan 3/4X kurang 12 menjadi bentuk yang AX tambah BY tambah C sama dengan 0
Maka kita lihat ini ada variabel koefisien yang berbentuk pecahan, yaitu 3/4. Jadi agar bentuk 3/4 ini menjadi bilangan bulat, ini kita mengalihkan dengan 4 ya. Jadi kalau ada bentuk pecahan, koefisien yang dalam bentuk pecahan, maka kita kalikan dengan penyebutnya ini 4. Kalau misalnya di sini 3/5, maka kita mengalihkan dengan 5 ya. Tujuan mengalihkannya supaya nanti koefisien-koefisien dari setiap variabelnya ini dalam keadaan bilangan bulat. Jadi nantinya kalau kita mengalihkan dengan 4, ini 3/4 dikali 4 nanti dapatnya 3. Jadi merupakan bilangan bulat sehingga bentuk pecahannya itu menjadi hilang. Ya, kita kali ini 4 kali Y, 4Y. Jadi semua bagian, semua ruas kiri dan ruas kanan, semua bagian kita kalikan dengan 4. Ini 4 kali 3/4 jadi 3X. Kemudian ini 4 kali 12 ini jadi negatif 48. Ini ya. Jadi bentuknya dapatnya seperti ini, 4Y sama dengan 3X kurang 48. Ya, karena kita akan menyatakan ruas kanannya ini sama dengan 0 bentuknya, maka kita akan memindahkan 3X kurang 48 ini ke ruas kiri, sehingga nanti ruas yang di sini ini jadinya 0 ya. Ya, ingat tadi kalau kita memindahkan, maka ini kan jadi tandanya berubah ya. Ini kan sama dengan 0 ini ya. Jadi tadi ini 3X kurang 48 itu berada di ruas kanan, akan kita tulis di ruas kiri, ini jadinya 3X kurang 48 ya. Jadi sekarang ruas kirinya ada 4Y kurang 3X kurang 48, ruas kanannya sudah jadi 0. Kalau tadi di sini ruas kirinya 4Y dan ruas kanan adalah 3X kurang 48. Karena kita akan menyatakan di ruas kanan ini 0, maka ini kita tarik. Jadinya bentuknya seperti ini. Ya, selanjutnya karena penulisan, biasanya kita menuliskan X dulu baru Y ya. Jadi ini kan 4Y kurang 3X. Kita tuliskan di depan saja X-nya. Ini jadinya 3X tambah 4Y kurang 48 sama dengan 0. Ya, jadi ini sama, ini kita cuma tulis ulang. Nilai X-nya kita tulis di depannya tanpa merubah tanda. Ini negatif, negatif, positif, negatif. Ya, kita juga bisa menyatakan koefisien X ini jika ini bertanda negatif, bisa juga kita positifkan, yaitu dikali dengan negatif 1. Tapi ini tidak harus ya, ini sebenarnya sudah jawabannya. Tapi nilai A-nya ini negatif 3 ya, kalau dinyatakan dalam AX ini B-nya 4, kemudian C-nya negatif 48. Tapi kalau kita mau positifkan juga ini, bisa kali dengan min 1, sehingga dapat koefisien X yang positif. Ini tandanya semuanya otomatis berubah ya. Ini kita kali dengan negatif 3X, jadi positif 3. Ini kita kali dengan 4Y, jadi negatif 4Y. Ini kita kali dengan 48, negatif kali negatif, positif 48. Ya, sama dengan 0. Ya, sehingga kita sudah mendapatkan jawabannya. Untuk bentuk Y sama dengan 3/4X kurang 12 itu sama dengan dalam bentuk 3X kurang 4Y tambah 48 sama dengan 0. Ya, kita berikan satu contoh lagi, misalnya garis dengan persamaan 3/2Y sama dengan 1/4X kurang 2 misalnya. Ya, saya bentuk seperti ini, kita akan ubah ke dalam bentuk sama, bentuk AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Ya, langkah pertama ini karena ada koefisien yang merupakan dalam pecahan, ini 3/2 dan ini 1/4, maka kita hilangkan dulu bagian pecahannya ini menjadi sebuah koefisien bilangan bulat dengan cara mengalihkan dengan KPK dari 2 dan 4 ya, atau bilangan yang habis dibagi 2 sekaligus habis dibagi 4. Ya, kita pilih 4 ya, kali 4 ini KPK dari 2 dan 4, atau pilih saja bilangan pengalih sini adalah bilangan yang bisa habis dibagi 2 dan sekaligus habis dibagi 4. Jadi bilangan terkecilnya itu kan 4 ya. Kita kalikan sekarang, ini 4 kali 3/2, 4 kali 3 12, 12 bagi 2
6Y ya, dapatnya 6Y. Kemudian ini sama dengan, ini kali juga dengan 4, ini jadinya 4 kali 1/4, 1. Kita tulis X saja ya, ini koefisien depannya 1. 4 kali negatif 2, negatif 8. Ya, seperti ini bentuknya. Selanjutnya kita tarik ke ruas kiri untuk X kurang 8, karena kita akan menyatakan ruas kanannya ini akan sama dengan 0 ya. Sehingga ini 6Y, ini pindahkan ke ruas kiri jadi negatif X, karena ini positif ya, ini jadi plus 8. Ya, sekarang kita sudah mendapatkan bentuk 6Y kurang X tambah 8 sama dengan 0. Selanjutnya kita bisa tulis di depan ini X-nya, kemudian ini 6Y, ini tambah 8 sama dengan 0. Ya, selesai. Kita dapatkan bentuk 32Y sama dengan 1/4 X kurang 2. Itu dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan garis min X tambah 6Y tambah 8 sama dengan 0. Ya, ini masih dalam taraf mengenal bentuk-bentuk dari persamaan garis. Jadi selanjutnya setelah memahami bahwa persamaan garis itu bisa dinyatakan dalam bentuk AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Kemudian bisa juga dinyatakan dalam Y sama dengan MX tambah N. Ya, seperti ini, Y MX tambah N. Selanjutnya kita akan menggambar sebuah garis pada bidang koordinat kartesius. Ya, kita akan setelah memahami ini, mari kita lanjutkan sekarang pada bagian bagaimana cara menggambar sebuah garis lurus. Ya, kita hapus dulu ini. Jadi sekarang kita masuk dalam penggambaran ya, penggambaran sebuah garis lurus. Ya, misalnya gambarlah grafik persamaan garis Y sama dengan 2X kurang 4. Ya, kita akan menggambarkan grafik dari persamaan garis Y sama dengan 2X kurang 4. Misalnya kita berikan intervalnya pada interval X lebih dari sama dengan negatif 4 kurang dari 1. Ya. Ya, sekarang kita akan menggambarkan garis seperti ini. Y 2X kurang 4, Y sama dengan 2X kurang 4 pada interval X lebih dari sama dengan negatif 4 dan kurang dari sama dengan 4. Ya, cara pertama ini kita bisa gambarkan dengan dua cara. Yang pertama kita pakai cara tabulasi atau buat tabelnya untuk pasangan berurutan X dan Y. Dan cara kedua nanti kita tidak menghubungkan titik potong ya. Kita mulai dari cara pertama dulu untuk menggunakan cara menggunakan tabel ya. Ini kita nilai X-nya kita masukkan semuanya di sini. Ini nilai X-nya dari negatif 4 paling kecil, kemudian negatif 3, kemudian negatif 2, negatif 1, 0, 1, tambahkan lagi ini 2, 3, dan pada kemudian ini nilai Y-nya kita pakai begini saja. Ya, ini X, Y. Ya, perhatikan bahwa nilai X ini adalah nilai dari interval yang diberikan ini, yaitu interval X lebih dari sama dengan min 4 dan kurang dari 4. Jadi semua bilangan-bilangan yang berada di antara dari min 4 sampai 4, bilangan bulat adalah seperti ini. Negatif 4, negatif 3 pada garis bilangan ya. Negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3 sampai 4. Selanjutnya kita akan
menghitung nilai Y-nya, menghitung berapa nilai Y-nya untuk setiap nilai X ini. Sekali lagi kita akan menghitung berapa nilai Y ini untuk setiap nilai X yang ada pada interval. Misalnya mulai dari negatif Y X negatif 4, kita masukkan di sini 2 kali negatif 4 itu negatif 8 ya, negatif 8 kemudian dikurang 4, ini jadinya negatif 12 ya. Selanjutnya koordinatnya X, Y adalah negatif 4, negatif 12. Nah, kemudian kita masuk dalam menentukan nilai Y jika nilai X-nya negatif 3. Kita sekarang di sini saja. Ini 2 kali negatif 3, negatif 6, negatif 6 kurang 4, ini jadinya negatif 10. Sehingga ini koordinat pasangan himpunan berurutan antara X dan Y adalah negatif 3 untuk X-nya dan Y-nya negatif 10. Oke, selanjutnya masuk ke nilai Y apabila X-nya negatif 2. Ini 2 kali negatif 2, X-nya ganti negatif 2 ya. 2 kali negatif 2, negatif 4, kurang 4, negatif 8. Ini pasangan berurutannya adalah negatif 2, negatif 8. Selanjutnya untuk X-nya negatif 1, substitusi di sini. 2 kali negatif 1, negatif 2, negatif 2 kurang 4, negatif 6. Sehingga ini himpunan pasangan berurutannya adalah negatif 1, negatif 6. Ya, lanjut untuk X-nya 0. Ini 0, ini dapat Y-nya negatif 4. Ini jadinya 0, negatif 4. Untuk X-nya 1, ini jadinya 2 kali 1, 2, 2 kurang 4, negatif 2. Sehingga bilangannya 1, negatif 2. Untuk X-nya 2, ini jadinya 2 kali 2, 4, 4 kurang 4, 0. Sehingga ini jadinya 2, 0. Dan untuk X-nya 3, 2 kali 3, 6, 6 kurang 4, jadinya 2. Sehingga ini koordinatnya adalah 3,2 ya. Kemudian terakhir untuk X-nya 4, 2 kali 4, 8, 8 kurang 4, 4. Ini koordinatnya adalah 4,4. Ya. Setelah mendapatkan himpunan titik-titik ini, pasangan berurutan dari X dan Y, maka kita langsung meletakkannya pada bidang koordinat kartesius. Ya, ini kita gambarkan dulu. Ini negatif 12 ya, paling kecil bilangannya di sini. Ini 1, negatif 1, negatif 2, 0, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, negatif 7, negatif 8, negatif 9, negatif 10, 11, dan negatif 12. Kemudian untuk X-nya, ini yang terkecil 4, yang terbesar ya 1, 2, 3, 4 ya. Kemudian yang ke sini negatif 1, negatif 2, negatif 4, negatif 5, negatif 6. Ke atas. Ini 1, 2, 3, 4 ya. Ini sebagai X, sebagai ya, yang pertama kita akan meletakkan koordinat negatif 4, negatif 12. Nah, ini untuk X-nya negatif 4 ini dan Y-nya negatif 12, maka berada pada koordinat sini. Ini kita letakkan koordinatnya sini. Ya, untuk ini sudah. Kemudian kita akan meletakkan koordinat negatif 3, negatif 10. Ini negatif 3, ini negatif 10. Ya, ini bisa kita, ini kalau gambarnya harusnya gambarnya di kertas berbeda ya, sehingga mudah menentukan
posisi koordinatnya, karena petak-petaknya kalau di kertas berpetak itu sama jaraknya ini setiap kotak. Ya, selanjutnya ini bentuk koordinat negatif 2, negatif 8, negatif 2, negatif 8. Seperti ini. Kemudian negatif 1, negatif 6. Ini negatif 6. Negatif 1 nilai X-nya negatif 1, Y-nya negatif 6. Ini. Kemudian koordinat 0, negatif 4. Ini 0, negatif 4 itu di sini. Ini koordinat 0, negatif 4-nya. Y-nya negatif 4, X-nya 0. Ya, selanjutnya koordinat 1, negatif 2. X-nya 1, Y-nya negatif 2. Ini sini. Ini X-nya 1, Y-nya negatif 2 ya. Kemudian koordinat 2,0 ya ini. Kemudian koordinat 3,2, X-nya 3, Y-nya 2. Ini ya. Selanjutnya koordinat 4,4. Ini. Ya. Setelah meletakkan semua koordinat ini, selanjutnya kita akan menggambarkan garisnya, tinggal menghubungkan semua titik-titik yang sudah digambarkan tadi pada koordinatnya. Jadi ini nanti kalau saya gambarkan ini jadinya nanti garis lurus ya. Ya, seperti ini. Ini harusnya garisnya jadinya lurus. Kalau jarak antar kotak petak-petaknya ini sama, maka ini akan terbentuk sebuah garis lurus ya. Seperti ini. Jadi ini garisnya adalah garis Y sama dengan 2X kurang 4. Jadi ini ada garis Y, tampilan garis atau grafik dari persamaan Y sama dengan 2X kurang 4. Ya, lanjut. Sebenarnya kita dalam menggambarkan sebuah garis, kita bisa saja tidak menggunakan tabel ini untuk menentukan persamaan garisnya. Kita menggunakan tabel ini apabila kita diminta untuk menggambar garis dan interval dalam soal diberikan. Jadi kalau dalam soal diberikan gambarlah sebuah garis dengan persamaan sekian dengan interval sekian misalnya, maka kita harus membuat tabelnya untuk menentukan pasangan XY pada koordinat berapa, kemudian kita meletakkan koordinat itu dan menghubungkannya menjadi sebuah garis lurus. Jadi ini cara tabel ini apabila kita diminta untuk menggambarkan sebuah garis dengan interval yang diberikan. Jika tidak, kita hanya perlu menggambar garis dengan cara menentukan titik potong pada sumbu X dan sumbu Y ya. Bisa kita gambarkan dengan cara 2. Kita akan gambarkan garis Y sama dengan 2X per 4. Ini pakai cara yang kedua. Langkah pertama kita cari titik potong sumbu X. Titik potong sumbu X ini didapat jika Y-nya 0. Jadi kasih nilai X-nya itu 0. Apa nilai Y-nya 0? Nanti kita tuliskan ini. Ini titik potong sumbu X didapat jika Y-nya 0. Kalau Y-nya 0, kita nolkan ya. Jadinya gini, persamaan garisnya 0, Y-nya kan sama dengan 2X kurang 4 gitu ya. Nah, ini kita bisa tarik ke sini, jadinya 4 sama dengan 2X. Ini 4 kita tarikkan, pindahkan ke luas kiri, sehingga nilai X-nya dapat 4 sama dengan 2X, X sama dengan 4 per 2. Dapatnya nilai X-nya 2 ya. Jadi ini kalau saya isikan dalam tabel, ini kalau X-nya kalau Y-nya 0, maka dapat nilai X-nya 2 gitu ya. Sehingga nanti ini koordinatnya
koordinat XY adalah 2,0. Ya. Ya, selanjutnya titik potong sumbu Y ini jika X-nya yang 0. Sebaliknya ya, kita nolkan X-nya, ini Y-nya akan kita cari, dan X-nya kita masukkan 0. Jadi 2 kali 0 ini, 2 kali 0 kurang 4, jadi dapat Y sama dengan negatif 4 ya. Sehingga kita dapatkan koordinat kalau X-nya ini 0, maka nilai Y adalah negatif 4. Sehingga ini koordinatnya 0, negatif 4. Ya, seperti itu. Jadi kita hanya butuhkan dua titik ini, yaitu titik potong pada sumbu X dan sumbu Y untuk menggambarkan garis ini. Ya, kalau saya sketsa grafiknya, ini jadi di sebelah sini saya. Ya, sekarang kita gambarkan garisnya setelah menentukan titik potong pada sumbu X dan sumbu Y. Kita hanya akan meletakkan dua titik ini, yaitu titik 2,0. Ini 1, ini 2. Ya, ini koordinat 2,0. Kemudian yang satunya lagi adalah 0, negatif 4. Ini 0, ini negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4 ya. Ya, titiknya itu ini 0, negatif 4. Ya, ini titiknya. Dan ini. Selanjutnya garisnya tinggal kita hubungkan dua titik tadi. Ini. Kita tinggal hubungkan ini jadinya. Ya. Ya, inilah garis Y sama dengan 2X kurang 4. Jadi ini sama dengan ini ya. Jadi yang kita perlukan gambar itu adalah titik potong ini. Titik potong pada sumbu X pada koordinat 2,0 dan titik potong sumbu Y pada koordinat 0, negatif 4. Jadi setelah mendapatkan dua titik tersebut, kita akan menghubungkan keduanya menjadi sebuah garis lurus. Jadi konsepnya adalah apabila kita memiliki dua titik yang berbeda, maka kita dapat menggambarkan sebuah garis yang melalui kedua titik itu. Jadi kita cukup menggambarkan kita punya dua titik yang terletak pada garis ini. Apabila kita telah meletakkan koordinatnya, maka kita tinggal menghubungkan saja menjadi sebuah garis. Ya, jadi untuk cara yang kedua ini relatif lebih mudah karena kita tidak menggunakan tabel. Tapi menggunakan tabel ini wajib kita lakukan apabila interval garis yang diminta itu ada diberikan dalam soal ya. Kalau tidak, hanya disuruh menggambarkan garis saja, maka kita bisa menentukan titik potong pada sumbu X dan titik potong pada sumbu Y, kemudian tinggal menghubungkan kedua titik potong itu menjadi sebuah garis lurus. Oke, saya beri satu contoh lagi, misalnya ini kita hapus ya. Kita akan menggambarkan garis dengan persamaan Y atau 2X kurang 4Y sama dengan 12. Izin saya. Ya, kita akan menggambarkan garis X kurang 4Y sama dengan 12. Dan ini juga kita bisa juga tulis seperti ini, sama ya. Atau mau tulis dalam Y sama dengan sekian-sekian juga bisa. Ya, kita tidak menggunakan intervalnya,
Jadi kita cuma menggambarkan sketsa garis tersebut, di mana titik potong pada sumbu X dan di mana titik potong pada sumbu Y. Ya, kita gambarkan sekarang. Jadi kita cari titik potong pada sumbu X. Ini Y sama dengan 0 ya. Jadi kita tinggal menuliskan kembali garisnya ini. Ini nilai Y-nya sama dengan 0. Ini kita substitusi nilai Y-nya 0. Ya. Jadi X kurang 4, ini Y-nya ganti 0. Ini jadi 0 semua, sehingga kita dapatkan persamaan Y X kurang 12 sama dengan 0. Selanjutnya ini X sama dengan 12 ya. Jadi intinya kalau kita mencari titik potong pada sumbu X, maka nilai Y kita isikan dengan 0. Selanjutnya kita akan mencari nilai X setelah kita memberikan nilai Y itu 0. Jadi pada persamaan garisnya kita tuliskan, masukkan atau substitusi nilai Y sama dengan 0. Selanjutnya kita akan mendapatkan nilai X-nya. Setelah mendapatkan nilai X, maka kita sudah mendapatkan koordinatnya. Karena tadi Y-nya sudah 0, maka ini koordinat 12,0 ya. Ya, lanjut. Selanjutnya, titik potong pada sumbu Y. Titik potong pada sumbu Y ini didapat jika X-nya 0, sebaliknya ya. Jadi, sekarang kita akan mensubstitusi nilai X sama dengan 0 pada persamaan garis menunjukkan ini 0, kemudian min 4, Y kurang 12 sama dengan 0. Kita mencari nilai Y-nya, karena nilai X sudah ada 0. Sekarang kita tinggal mencari nilai Y. Ini negatif 4Y, dipindahkan ke ruas kanan jadi positif 12. Cara mencari nilai Y ya, ini tetap ini pindahkan ke ruas kanan. Selanjutnya nilai Y adalah 12 bagi negatif 4, ini dapatnya negatif 3. Sehingga koordinatnya adalah 0, negatif 3. Ya, selanjutnya kita tinggal menggambarkan garisnya. Setelah mendapatkan koordinat titik potong pada sumbu X, kemudian koordinat titik potong pada sumbu Y, selanjutnya kita akan menggambarkan garisnya. Ya, ini tinggal meletakkan saja. Pertama 12,0, ini kita anggap saja sini 12 ya. 0, 1, 2, 3 dan seterusnya sampai 12, ini koordinat 12,0. Jadi kita sketsa saja ini. Kemudian titik yang kedua adalah 0, negatif 3. Di mana posisinya ini X-nya 0, Y-nya negatif 3. Berarti di bawah sini ya. 0, negatif 1, negatif 2, negatif 3. Sini. Ya, selanjutnya kita tinggal menghubungkan dua titik yang tadi, yaitu titik potong pada sumbu X dan titik potong pada sumbu Y menjadi sebuah garis lurus. Ya, ini negatif 3. Jadi ini koordinat 12,0 dan ini koordinat 0, negatif 3. Ya, seperti ini garisnya. Jadi ini adalah garis X kurang 4Y kurang 12 sama dengan 0. Ya, demikian penggambaran garis dengan cara mencari titik potongnya pada sumbu X dan titik potong pada sumbu Y. Kemudian kita tinggal menghubungkan kedua titik potong itu menjadi sebuah garis lurus. Ya, kita lanjutkan bagaimana seandainya ada persamaan garis seperti ini bentuknya. Gambarlah garis dengan persamaan ini A, Y sama dengan
2x, B, Y sama dengan setengah X. Ya, ini ada bentuk seperti ini ya, untuk bentuk garis dengan persamaan Y sama dengan MX. Jadi kalau tadi ada bentuk yang Y sama dengan MX tambah M, gitu kan? Tadi ada bentuk persamaan garis seperti ini. Kalau misalnya nilai N-nya 0, maka kita akan mendapatkan garis dengan bentuk Y sama dengan MX. Ya, seperti ini contohnya misalnya. Gambarlah garis dengan persamaan Y sama dengan 2X. Kita gambarkan di sini. Ya, untuk garis yang pertama, Y sama dengan 2X. Ya, seperti saya katakan tadi, kita bisa menggambar sebuah garis jika kita sudah mengetahui dua buah titik. Jadi kalau ada dua buah titik yang dilalui garis itu diketahui, maka garis yang bersangkutan tinggal menghubungkan kedua titik yang dilalui itu. Jadi misalnya ini, kita bisa memasukkan nilai X dan Y berapa saja, sehingga kita mendapatkan pasangan berurutan X, Y yang menjadi koordinat titik yang dilalui garis itu. Jadi misalnya, ya kita bisa sembarang ya, kalau kita nilai X-nya sama dengan 0 misalnya, ini kita akan dapatkan nilai Y, ini kan, kalau X-nya 0, 2 kali 0, 0, maka Y juga 0. Sehingga garis ini melalui koordinat 0,0. Ya, seperti itu. Kita bisa memilih bilangan apa saja. Kalau kita pilih X-nya nilainya 1, ini, maka nilai Y-nya jadinya 2 ya. Karena 2 kali 1, 2. Jadi nilai X-nya 1, 2 kali 1, jadi nilai Y-nya dapat 2. Sehingga garis ini melalui koordinat 1,2. Ya, cukup sampai di sini. Kita sudah memiliki dua titik, yaitu koordinat 0,0 dan 1,2 yang dilalui oleh garis ini. Sehingga penggambarannya kita tinggal meletakkan titik ini titik 0,0. Kemudian titik 1,2, ini X-nya 1, Y-nya ini 1, ini Y-nya 2, ini. Ya, ini koordinatnya 0,0 tadi. Kemudian titik koordinat 1,2 di sini. Ya. X-nya 1, ini Y-nya 2. Ya, kita tinggal menghubungkan dua titik ini menjadi sebuah garis ini. Dan seterusnya ini sampai terakhir, inilah garis Y sama dengan 2X ya. Ya, ini gambar penyelesaian untuk bagian A. Sekarang untuk bagian B, kita akan menggambarkan garis Y dengan persamaan Y sama dengan 2, Y sama dengan 1/2X. Ya, sama kita untuk X-nya 0. Ini jadinya Y juga 0 ya. Karena kalau X 0, 0 kali 1/2, 0, nilai Y-nya 0. Kalau X-nya 1, Y-nya 1/2 ya. Atau kita pilih 2 saja supaya nanti koordinatnya bilangan bulat ya. Kalau kita pilih 1 X-nya, maka Y-nya 1/2 ya. Jadi koordinatnya nantinya jadinya 1,1/2. Ya, sebaiknya kita pilih untuk nilai X-nya 2. Bisa pilih X-nya 2, substitusi sini, jadinya Y-nya 1, sehingga nanti koordinatnya adalah koordinat 2,1 ya. Ya, sampai di sini kita sudah mendapatkan dua buah titik yang dilalui oleh garis Y sama dengan 1/2X. Selanjutnya kita bisa menggambarkan garisnya dengan meletakkan ini koordinatnya 0,0. Lanjut, ini koordinat 2,1. Ini X-nya 1, X-nya 2 ya. Y-nya 1 ini. Jadi ini koordinat 2,1. Ini koordinat 0,0 ya. Sehingga
Untuk garis Y sama dengan 1/2X, kita tinggal menghubungkan dua titik ini. Ya. Ini koordinat 2,1. Inilah garis Y sama dengan 1/2X ya. Ya, dengan cara yang sama untuk persamaan garis Y sama dengan X, Y sama dengan min X, dan Y sama dengan sekian NX ya, dapat digambarkan dengan cara seperti ini, yaitu dengan mencari nilai X untuk mendapatkan nilai Y. Jadi kita pilih saja nilai X-nya yang akan disubstitusi ke persamaan garisnya untuk mendapatkan nilai Y. Jadi ini sekali lagi ini apabila interval penggambaran garis tidak diminta di dalam soal. Tapi kalau misalnya interval dalam soal diberikan, maka nilai-nilai X-nya itulah yang akan kita substitusi ke sini untuk mendapatkan nilai Y. Selanjutnya koordinat pasangan berurutan X dan Y itu akan kita letakkan pada titik-titik pada koordinat kartesius. Selanjutnya setelah meletakkan titiknya, kita tinggal menghubungkan titik-titik yang bersangkutan menjadi sebuah garis lurus. Ya, adik-adik, demikian yang boleh saya sampaikan pada pertemuan kali ini tentang bagaimana cara menggambar sebuah persamaan garis lurus. Nanti ikuti terus pada video pembelajaran berikutnya, kita akan menentukan suatu persamaan garis yang melalui suatu titik tertentu atau menentukan persamaan garis dengan gradien atau kemiringan tertentu. Ya, demikian. Terima kasih dan tetap semangat.